Selamat malam, selamat siang, selamat Hari Raya Pekalongan. Hari Raya Pekalongan apaan anjing? Itu Hari Raya warga Pekalongan. Lah, terus kalau bukan yang warga Pekalongan nonton ini? Misalnya warga mana? Misalnya warga Payakumbuh. Iya. Selamat Hari Raya Payakumbuh. Ada lagi warga ini Polewali Mandar. Selamat Hari Raya Kediri. Polewali Mandar kenapa sampai Hari Raya Kediri? Kok dia Kediri? Emang dia Kediri? Ini siapa sih? Nggak tahu siapa ya? Pulang dulu mas. Kasihan. Kita baru selamat datang di Geralitan Channel. Oh ini ceritanya brand ya. Katanya product placement. Gini produk placement, jadi buat ini simulasi buat para brand-brand yang ingin produknya diiklankan secara menarik dan ditaruh di video yang paling rame, video review film terrame se-YouTube. Enggak anjing, enggak. Kalau itu enggak banyak yang rame juga. Tapi lumayan lah, Lumayan. ADC lumayan. Boleh. Boleh kalian kontak nomor di bawah ini. Tring, karena AdSense-ku lagi nggak jalan, jadi gue mau jualan YouTube dulu. Kenapa itu sih? AdSense gue di pause anjing, gara-gara gue tuh nggak masukin pinnya. Nah pinnya tuh udah gue request belum datang. Kita akan lebih memuji produk Anda daripada film-film yang akan kita review. Iyalah. Ada di sini ya. Iya. Oke, selamat datang di ADC. Ada apa di sinema? Pertanggal 26 Kamis 2017 2317. di sinema itu ada film-film apa ya? Ini ada film Tom Cruise, Tom Cruise, Top Gun Maverick. Maverick. Terus ada film Memory, Liam Neeson. Sri Mulat. Ada Sri Mulat. Daripada salah ngomong. Tapi ini Sri Mulat sih kita sempet ada kepikiran mau nonton juga ya. Ya, terus ada Firestarter. Lu katanya udah Firestarter? Udah nonton. Menurut gue oke lah. Oke. Tapi banyak yang gak suka juga karena bossing apa? Bossing itu bosen dan boring. Oh, bossing. Baru tuh katanya. Baru lihat gue. Baru dengar. Terus masih juga bertengger di puncak box office ada KKN, Doctor Strange dan juga masih ada Gara-gara Warisan. Kita ngucapin selamat dulu buat KKN karena sudah menjadi sejarah film horor terpenonton terbanyak sepanjang masa. 8 juta penonton terakhir. Bisa aja. Lah belum ada lagi yang nyampe 8 juta, itu bukan biasa toh. Biasa aja, kan bisa aja itu gara-gara orang beli tiketnya. Iya. Ya iya. Emang Bisa iya. jadi nih misalnya. Bukan bisa jadi, emang iya. Orang makanya. bisa tercatat 8 juta penonton itu gimana kalau orang nggak beli tiketnya? Makanya dia jadi 8 juta karena banyak yang beli tiketnya. Ya bisa aja lah kalau filmnya bagus ya viral banyak yang nonton. Iya. Hari ini kita sudah menonton film The Doll 3. Ya, ini baru tayang hari ini. Baru tayang hari ini baru tayang hari ini. Kita nonton di jam kedua penayangannya, jam 3. Jam 3. Ini tuh film horror thriller yang dibintangi yang direktorin Diperankan. bukan kayak yang direktor gitu. Direktur. Nah, direktornya itu ada Rocky. Director. Nah, itu. Direkturnya itu ada Rocky Soraya. Rocky Rocky Soraya ini yang buat film apa, guys? Aduh, pokoknya ada lah nanti film-filmnya. Ini ting. AS yang cari. Nah, terus dibintangi oleh Jessica Mila, Wingky Wiryawan, terus Muhammad Zidan, yang jadi Gian, David Beckham, sama Neymar ya. Neymar. Ada Masayu Anastasia. Oh, tadi tuh Masayu Anastasia. Ya, ada Oh, Mas Masayu Anastasia. Oh iya, ada Mas Anastasia. Ada Sarah Wijayanto. Dan juga ada Greg Nokolo. Oke, jadi sebelum kita mulai dulu, kita mau ceritakan dulu sinopsisnya. Sinopsis The Doll 3 ini bercerita tentang seorang manajer di perusahaan mainan yang bernama Rara. Jadi si Rara ini selain manajer dia juga seorang pawang hujan. Enggak. Beda Rara. Enggak beda Rara itu Rara yang di sirkuit Mandalika itu beda. Itu yang punya remote AC langit. Dia enggak gini-gini itu yang. Enggak. Kalau ada gini-gini gue curiga itu Rara yang itu sih. Tapi namanya Rara kan? Iya. Tara anjing goblok. Tara. Lah, Namanya Tara, guys. Tara, sorry. Tara bukan. Oh iya Tara ya. Kok tadi kayak Rara ngomongnya? Namanya kayak Rara. Iya, kayak Rara ya. Iya kan? Tara jauh anjing. Nah, Tara itu ya. Product placement. produk placement hari ini juga kita disponsori oleh Oleh produk produk
Kuning. Kode Jepang. Kue Cookies. Kue cookies Jepang. Kue Yosuke. Kue Yosuke. Kuenya. Kuenya orang Jepang. Dan ini juga ada kue dua Dua kelinci. Ini kue. Gua kira ini tempat Softland. Iya, kayak cuma bulan ya. Nggak boleh ngerosting, ini kan sponsor. Oh iya, sponsor ini brand anjing. Nah, jadi si Tara ini dia ini punya masa lalu yang cukup buruk ya, karena orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Waduh. Dia kecelakaan itu membunuh orang tuanya. Iya. Tapi dia punya adiknya itu selamat di kecelakaan itu. Namanya Gian. Gian. Suatu hari si Tara ini akhirnya dia bertemu dengan Aryan yang diperankan oleh Wingky Wiryawan. Nah, mereka akhirnya mau menikah. Lalu mereka mau menikah, setelah itu ternyata adiknya ini yang punya penyakit mental. Iya. Banyak banget orang kena penyakit mental sekarang ya? Iya. Iya. Teman kita juga ada kan yang kena penyakit mental. Ada. Nah, terus adiknya ini punya penyakit mental, jadi kayak emosinya tuh nggak stabil. Jadi suatu hari dia ini diajak ke pesta sama kakaknya, ke pesta kantornya gitu. Di situ dia melihat kakaknya ini dilamar sama pacarnya. Nah, dia ini cemburu, dia tuh mau cinta kakaknya tuh cuma buat dia. Iya. Karena dia cemburu, akhirnya dia bunuh diri gitu. Aneh. Iya. Dari situ udah aneh. Iya, dari situ udah aneh. Kenapa cemburu? Iya, kenapa bunuh diri? Bunuh diri, si kakaknya nggak bisa terima, akhirnya kakaknya memanggil dia. Dimasukkanlah jiwanya ke dalam sebuah boneka yang sangat-sangat canggih. Iya. Yang diberi nama boneka Ahok. Bobby. Bro, bajunya itu kotak-kotak, bro. ya, tidak sebuah kotak-kotak itu, bro. Bahaya, bro, ini, bro. Ya, boneka Bobby. Jadi boneka Bobby ini adalah boneka keluaran terbaru yang sangat multifungsi, sangat canggih. Karena dia bisa diajak ngobrol, dia akan menjawab semua pertanyaan apa aja. Saking canggihnya, Elon Musk itu minder melihat boneka Bobby ini. Ya, boneka Bobby kan bisa menjawab pertanyaan aja. Kalau dia diikutin Wants to be Millionaire, itu dia menang pasti. Menang anjir. Itu Helmi Yahya langsung resign. Helmi Yahya minder. Berikutnya kita akan membicarakan spoiler. Kalau kalian pengen di spoiler, silakan nonton video sampai ini. Tapi kalau kalian pengen nonton filmnya dulu, nggak pengen kena spoiler, kalian boleh berhenti di sini, nonton filmnya, nanti balik lagi ke sini. Kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke. Langsung aja. Hal-hal yang kita suka dan tidak suka dulu. Dari yang kita suka dulu. Jessica Mila sih. Yang lo suka Jessica Mila. Iya. Actingnya situ bagus banget ya. Karena Mila, ada Mila. Enggak, acting Jessica Mila sih keren. Jadi Jessica Mila keren, betul. Iya, ini menunjukkan kualitas seorang Jessica Mila, kan juga pernah main filmnya Ernest kan. Benar. Jam terbang tidak Membohongi lah. Gitu. Bagus lah. Dia acting kayak waktu dia dilamar sama si Aryan aja, itu kayak matanya tuh sampai berkaca-kaca beneran gitu, sampai ada genangan-genangan air mata gitu. Terus kayak ada harunya beneran. Ada lagi yang adegan Iya, ada. kaget gue tuh. Tau nggak? Pengaruh cukup kaget dengan hal itu. Kaget gue, maksudnya itu cukup berani kaget. ya untuk film Indonesia, mereka kayak ada menayangkan adegan kissing ya, adegan cipok mencipok, kokop mengkokop. ini bukan cuma dicipuk, dimakan aja mulutnya. Dikokop. Jadi Jessica Mila ini Wingky, ini Jessica Mila set dicium-cium set. Iya, Dimakan. iya, dimakan Jessica Mila sama si Wingky Wiryawan. Dari kepala masuk anaconda gitu ya. Sisa sepatu haknya doang tuh. Disitulah kenapa Gian marah. Karena kakaknya dimakan sama Wingky Wiryawan. Kalau untuk acting si Wingky Kuriana Wingky Kuriana siapa? Wingky Kuriana siapa? Si Wingky Tingky. Wingky. Dia menurut gue juga cukup nggak cringe ya. Bukan Wingky cukup, Wiryawan. sangat nggak cringe. Iya, Wingky Wiryawan bagus. Ada orang yang berusaha untuk menjadi, ini kan mereka ceritanya berpasangan kan. Ada adegan, misalnya kita nonton film tuh ada adegan romantis tuh yang bikin geli banget. Merinding. Contohnya kayak filmnya Ernest. Di film Gagal Warisan, Ernest itu jadi pacaran sama si tokoh utamanya itu kan. Itu di situ dia cringe banget. Gua belum nonton sih, kalau lu udah kan. Emang ini sih. Tiap Ernest ngomong romantis gitu, sumpah bulu-bulu pantat gue langsung kayak serut gitu, kayak rumput laut. Kayak gini terombang-ambing gitu. Itu geli banget. Ada kuda lautnya juga. Di balik rumputan itu. Anemon, amuba. Plankton gitu kan. Plankton, Tapi iya. ini enggak, si Wingky Kurniawan ini benar-benar kayak sangat-sangat Kurniawan. Sangat-sangat. Bahkan yang jadi pembantunya aja oke menurut gua. Wah, iya. Si Pak Min sama si ibu itu ya. Sama Pak siapa? Siapa? Pak Arya. Pak Arya main cowok. Ibu Pak Sri. Min sama Bu Sri ya.
Bu Siti apa itulah. Ibu pembantu lah pokoknya. Iya. Nah, itu menurut gue kayak semuanya did very well. Tapi yang jadi Pamin emang aktor senior itu. Oh iya sih. Terus yang jadi dukun juga oke ya. Yang jadi dukun juga bagus sih. Bagus. Nah, terus selain acting yang kalian suka apa lagi? Oh, jelas ininya kualitas CGI-nya. Kualitas bukan apa? gua nggak tahu sih itu sih efeknya, kualitas efek. Jadi yang pas Gian bunuh diri dia jatuh dari lantai 70.000 gitu. Gedung di Dubai aja nggak ada yang setinggi itu anjing, yang katanya paling tinggi. Dia jatuh kan, trut kepentok-pentok. Iya, kepetok, Jatuh di bawah, masan gokar dia. Pulang. Iya, pulang. Iya. Tapi itu keren. Dia adegan dia bunuh diri lompat itu jatuh tuh keren. Terus adegan yang dukunnya dibunuh, set sampai kepalanya putus, itu keren. Terus banyak lah adegan yang keren ya, maksudnya. Karena ini lebih film thriller sih sebenarnya dibanding ya, horor. film thriller. Yang pas si Winky-nya ngedobrak sauna terus ininya. Wah itu keren banget sih, yang ininya kena beling banyak banget kan. Ini ngilunya ketusuk-tusuk beling itu kita bisa merasakan ngilunya. Iya, ngilunya sih. Itu efek nggak sih yang Winky sama Jessica Mila cipokan itu CGI? Kalau itu bukan CGI. Green screen kali itu ya? Enggak. Ya? Green screen sama apa? Aslinya dia sama tangan. Aslinya tangan diijoin di sarung tangan hijau gitu ya. Aslinya tuh Winky sama Jessica Mila juga, tapi di green screen. Ya enggak penting. Kalau sama aja ngapain di green screenin? Enggak ya? Enggak. Itu bukan. Itu beneran. Iya. Oh, itu enggak perlu green screen aja, nyampe-nyampein orang ngelebarin kain di belakang hanya untuk scene cipokan, goblok. Ada lagi yang kalian mau tambahin tentang kelangkaan minyak goreng? Saran gue sih disediainnya lebih banyak sih di Molly, Sania gitu. Ya emang gue selalu ngasih saran juga emang solusinya itu. Gue selalu ngasih saran emang solusinya itu. Minyak goreng langka solusinya ditambahin stoknya. Iya. Tapi kan bukan itu solusi kita cari ya. Setnya juga ya. Setnya juga. Maksudnya kan ceritanya si Winky ini orang kaya ya. Oh itu bener-bener rumahnya itu. Bener-bener diliatin orang. Ini kita harus jabarin satu-satu. Bener-bener rumah itu bener-bener rumah orang kaya bro. Ada Gimana? kolam renang. Iya, ada kolam renang pertama. Kolam renangnya 2, ada yang buat anak kecil, ada yang buat orang gede. Iya. Udah kayak waterboom, kayak Ocean Park aja. Iya betul. Kurang prosotan Kurang ada air mancur, oktopus tuh. Iya, kurang prosotan sama ini ini mainan-mainan yang ember gede gitu. Yang 10 menit sekali jatuh. Kalau enggak udah jadi Iya, sama lifeguard lah taruh satu di situ. Kalau enggak udah jadi Ocean Park gitu ya. Iya. Tapi itu sebenarnya belum semuanya di ini. Kita curiga kalau di belakang lagi kita kulik ada kolam ombak. Ada kolam ombak bisa jadi. Ini sejam sekali. Sama kolam arus. Terus ada apa lagi? Kolam koi. Di situ kolam koi. Itu orang kaya pasti yang punya kolam koi itu. Pintunya gede banget kayak pintu orang kaya. Itu pintunya gede banget. Pintu masuk rumahnya tuh kayak gerbang surga anjing. Enggak kayak ini kayak pintu-pintu resort, kayak pintu-pintu resort. Kayak pintu di hotel-hotel di Bali gitu. Iya. Nah, terus dapurnya ada 2, Bro. Dapurnya ada 2. Ada dapur buat naro belanjaan doang. Iya, naro belanjaan. Iya. Sama dapur buat masak. Iya. Naro dapur kotor sama dapur bersih. Pulang dari supermarket nih. Belanjanya ditaruh di dapur. Iya. Kan orang kalau kita di meja-meja barbar dapur itu. Kalau kita kan taruh aja di lantai ya. Atau enggak taruh di bawah kompor ya. Iya betul. Bawa kompor ya. Kalau dia enggak anjing, ada dapur khusus buat naruh ini belanjaan, ada yang buat dia masak gitu. Gila. Terus kompor yang dia tadi buat apa ya kan? Ada juga rumah pohon. Ada rumah pohon itu sir-sir rumah orang kaya. Buset, ada rumah pohon buat si Mika anjir. Buat si Mika anjing. Itu si Mika tuh hidupnya udah kayak gempi banget anjing. Iya. Kayak gempi ya. Gua curiga di rumah pohonnya ada wifi juga tuh. Buat Mika nonton Cocomelon gitu ya. Buat si Mika ini Zoom meeting sama teman-teman sekolahnya. Kelas online. Terus apa lagi ya? Pokoknya tuh setnya tuh bagus banget. Ada sauna. Itu kalau rumah orang miskin gak mungkin ada sauna. Ada saunanya. Itu level kekayaannya udah beda, di rumahnya ada sauna, ada pengatur suhu ruangannya lagi. Terus ada lagi satu yang bisa gue appreciate dari film ini. Mereka agama Kristen, Bro. Wah. Iya sih. Terus kenapa? Nggak, jarang banget loh ada film yang ngangkat adegan Kristen. Iya. Gue setuju sih. Di kuburan Kristen. Ada salibnya ya. Iya. Nah, sekarang kita masak nih. Yang halal. Waduh momen. Waduh momen yang pertama tentang bonekanya sih. Nah, bonekanya menurut gue terlalu alim mukanya. Bukan, menurut gue desain tuh terlalu Chucky-ish. Sangat-sangat Chucky loh. Buat
Chucky versi Soleh. Chucky ininya vibes-nya merah kan. Ini juga merah gitu. Iya, merah. Bajunya merah, rambutnya merah, bener-bener kayak Chucky. Sepatunya merah, coy. Iya. Terus sepatunya juga merah. Maksudnya kayak kita ngelihat sekilas aja, kita langsung kayak mendapatkan vibes sangat Chucky. Gak usah gitu, kita baru lihat posternya aja, The Doll, terus ada boneka, terus kayak boneka-boneka serem-serem gitu. Ini Chucky, bro. Bener, kayak maksudnya sangat disayangkan kenapa harus Chucky gitu, padahal banyak sekali desain-desain Boneka yang mantep. boneka yang serem gitu. Misalnya dibikin kayak Buzz Lightyear. Nggak serem dong. Wewe Gombel, Iya, atau Minion. Minion zombie, Iya, boneka-boneka lain lah yang atau dengan desain muka Roy Kiyoshi mungkin. Iya, betul. Ya. Roy Kiyoshi kan punya Iya. punya koleksi boneka Ah. kan. Mereka mungkin bisa riset dulu nih. Iya. Boneka-boneka Roy Kiyoshi atau spirit-spirit doll di Indonesia punya apa? Dina Harun kan. Atau dibikin kayak Lucinta Luna, namanya Lucy. Lucy. Iya, jadi maksud gue desainnya tuh kenapa harus Chucky banget gitu. Iya. Bahkan cara membunuhnya pun tuh Chucky banget anjing pakai pisau. Iya. Megang pisaunya juga begini. Kenapa nggak dibikin beda? Misalnya lo pakai granat. Pakai granat atau Iya, enggak pakai samurai. atau juga bisa pakai tusuk gigi. Iya, atau dibikin ada pakai tusuk gigi susah banget, bro. Tapi sakit anjing itu. Iya. Tersiksa. Keburu kagak malah daging-daging yang nyelip keluar. ada bakso, Iya. ada ayam goreng gitu. Ini kan kalau Chucky kan mukanya codet. Nah, si The Doll ini si bonekanya mukanya nggak codet, malah adenya si Rara yang codet. Yang codet. Adenya si Tara. Malah dia yang codet, malah dia yang kayak Chucky ya. Malah si Gian yang kayak Chucky ya. Jadi ceritanya si Gian itu karena habis dia kecelakaan, di sini dijajat persis kayak Chucky lagi ceritanya. Iya. Lu kalau lihat persis kayak Chucky. Nah, yang gue heran nih si Gian juga ini aneh nih. Dia dengan pertama kita dikasih lihat dia naik mobil kan. Naik mobil sama orang tuanya, tiba-tiba dari sini ada mobil datang nabrak mobil dia. Brak. Brak. Gitu. Akhirnya dia diamputasi, codet tuh sebelah sininya. Amputasi. Bukan diamputasi, apa di Diangkat. opname. Iya. Terus tiba-tiba bangun-bangun di sini udah kayak codet-codet gitu, Iya. set. Yang gue heran, yang ditabrak dari sebelah sini, brak. Codetnya Sebelah sini. Gimana ceritanya? Yang sebelah sini bener-bener mulus kayak artis skincare anjing. Iya, kayak brand ambassador skincare malah Yang sini malah codet-codet gitu kayak. paling enggak kalau yang di sini yang parah, di sini dibikin baret-baret. Kalau enggak memar. Memar. Ini bener-bener mulus sebelah sini, yang codet sebelah sini gitu. Iya. Padahal ditabraknya dari sini, brak. Gitu. Agak aneh juga. Tapi untuk desain, maksudnya kayak untuk film horor dengan Thriller sih, dengan efek animatronik gini itu menurut gue keren ya. Maksudnya belum Iya. pernah orang Indonesia tuh, maksudnya gue nggak kebayang orang Indonesia tuh bisa bikin boneka kayak gini, boneka hidup kayak gini. Iya, betul. Karena bonekanya tuh bener-bener kayak gerakannya gini-gini tuh Kayak robot sih, tapi robot. iya kayak Dan robot. itu nggak kelihatan CGI, itu kayaknya beneran boneka Nggak kelihatan benang juga di situ, ada yang gerakin. nggak kelihatan ada gini-giniin ya, Iya. main piano. Salah. Refleksi. Si Bobby-nya akhirnya dibawa Jessica Mila buat ke dukun buat dimasukin arwahnya si Gian karena Iya. Gian bunuh diri. Nah, pas malam pertama tuh si Bobby-nya tuh diajak ngobrol sama si Taranya gitu. Iya. Terus diajak ngobrolnya gini, Gian. Gian, kamu gimana keadaannya? Kayak menurut lo mati anjing. Tanya gimana keadaannya? Iya, enggak salah kronologinya adalah gini. Jadi setelah si bonekanya itu berapa hari nggak langsung, jadi berapa hari Ya, bonekanya 2 hari. dimasukin arwahnya Gian sama si dukun. Masih nggak mau bicara awalnya. Iya, setelah itu dia bicaralah, kakak, ya kan, Oh, kakak, iya. ini aku dia, ini aku dia, kakak Gian. enggak. Nah, kamu udah ini Gian. Nah, baru dah di situ. Kamu udah balik, Gian. Muncul Iya pertanyaan. kakak, ini aku udah balik. Muncul pertanyaan aneh. Kamu gimana keadaannya? Kamu gimana keadaannya Gian? Menurut anda, saya baru aja lompat dari lantai 7 masuk ke neraka. Lantai 20 tahu. Lantai 20 ya? Oh iya, lantai 20. Oh iya, lantai 20. Saya baru aja dikembalikan dari neraka dan lu masih tanya gimana keadaannya. Iya. Gimana keadaannya? Bahkan Jelas mati. jelas mati dan terbakar. Iya. Enggak, soalnya si Gian ngomong, iya soalnya ada tempat khusus buat orang-orang kayak aku. Iya. Orang-orang yang meninggalnya kayak aku. Tapi gue yakin Jessica Mila di situ pas baca skrip, kamu gimana keadaannya? Udah merasa ada yang janggal. Gak mungkin itu Jessica Mila di lubuk hatinya kayak Kamu yakin ya. Cuman harus ini yakin yang profesional. nulis skrip.
Cuma gue harus nanya gimana keadaannya. Harus profesional gitu kan kalau Iya. ini kerjaan gue gitu. Iya. Jangan diprotes gitu. Logika. Iya. Si boneka Chucky itu kan boneka tuh gede banget anjing. Gede banget sih. Iya. Iya. Bahkan dosnya tuh gede banget, Bro. Masalahnya kenapa boneka gede gitu dibawa kemana-mana sama anak-anak anjing? Iya. Maksudnya Iya sih. kayak gue aja kalau pergi-pergi ke mall kemana-mana pegang tas itu capek gitu. Iya. Ini si anak itu enak aja kemana-mana bawa boneka Bobby yang segede-gede Nah, gaban lebih gede dari dia. Iya, anjing. yang gua nggak masuk logika gua juga ada seorang anak yang udah belasan tahun si Gian nih waktu masih hidup. Iya. Diajak ke party tahun baru. Tahun baru. Bawa boneka segede anak SD. Cowok lagi. Digendong. Eh. Cowok lagi. Ivan Gunawan aja punya spirit doll kecil dibully yang Iya. ini lagi si Gian. Apa tidak jadi pergunjingan di pesta itu gitu, Gian? Belum lagi logikanya misalnya kan gini. Jadi kan mereka ke party itu, set. Terus si Winky-nya mau si Riannya nih mau Aryan mau melamar si Tara. Akhirnya mereka pergi memisahkan diri. Terus si Gian dititipin sama Siapa namanya? Rara. Rere. Aku titipin Gian dulu ya. Terus udah tuh. Terus balik-balik. Rere yang ngajak, gini-gini. Gian, iya. di sana ada kue Ada enak loh. Ayo kita pergi. Iya. Terus ya aku titip Giannya kata si Tara. Terus pas si Taranya balik tiba-tiba Giannya hilang. Dia udah naik ke Lantai lift, 20. lantai lu mau lompat gitu. Yang pertama si Rere, anda goblok gitu. Iya. Anda udah ngajak anak orang Tapi nggak dijaga. tapi nggak dijagain. Iya. Bahkan pas si Taranya Lu malah asik ngobrol, si Rere. Taranya nyamperin, si Gian mana? Dia baru sadar gitu. Padahal Iya. deket banget anjing. Si Gian itu Iya. nggak jauh, dia tuh cuman kayak di sini anjing. Iya. Cuma di sini anjing. Enggak kayak dia kan Rere kan ngobrol sama temennya. Dia cuma di sini. Di sini, anjing. Buktinya apa? Ada kue Ada jatuh. kue. Kue jatuh cuma di sini ya. Kue yang dipegang Gian tuh jatuh. Pun kalau misalnya itu jatuh, masa ada kue yang jatuh, lu pasti Pasti di sudut mata lu kelihatan ada pasti sesuatu notice yang kan? jatuh. Pasti Iya. notice kan? Iya. Maksudnya itu kue jatuh tuh itu tontonan jadi tontonan gitu. Iya. Iya kan? Kuenya soalnya nggak kecil itu. Kenapa lu bisa lepas kontrol? Terus Iya. udah gitu si Taranya, oke, bentar ya aku cari Gian dulu. Tapi yang dia cari pertama kali kemana? Langsung ke lift anjing. Iya, Bang. langsung. Itu Tara, gua di situ merasa Tara ini Tara. punya indera keenam. Apakah kamu adalah X-Men? Iya, Apa kok bisa kamu langsung kan? mengarah ke lift si Tara ini? Dia langsung tiba-tiba ke lift, padahal kan kalau misalnya cari Cari dulu. kekerumunan ya, cari Ke kekerumunan logisnya. Iya. Lihat adikku Atau nggak misalnya, ciri-cirinya gini di situ pakai kan boneka ini bawa boneka. bawa boneka gede. Atau enggak kayak misalnya ada pot bunga, digali tanah pot bunga. Enggak, itu aneh. Nah, itu lebih aneh. Itu Lebih logis gua lah. bukan nyari orang, itu nyari plankton. Dari cacing. Itu nyari larva. Cacing. Tapi maksud gue si Tara ini bisa langsung tahu si Gian ini ada di lift. Iya. Dikejar Gian, gak sempet, Giannya mati. Jadi si Tara itu masih sempat ngelihat si Gian sebelum pintu liftnya ketutup. Ketutup set. Oh iya. Pencet buruan anjing, buka lagi goblok. Dia malah malah mau ngarah ke lift sebelahnya. Bahkan gak usah lu pencet, lu giniin aja tangan lu tuh gak buka lagi. Iya, tangan lu giniin, itu kagak jadi ketutup pasti. Sensor kan? Iya. Tara, posisi Anda itu adalah manajer sales gitu. Iya, manajer Harusnya Anda permainan. pintar gitu. Kenapa Iya. Anda dongo? Iya, malah panik, malah mau ke lift Mungkin baru ketutup loh, langsung mau ngarah ke lift sebelahnya. Padahal bisa langsung pencet tombol, buk, bisa lagi anjing. excuse-nya mungkin karena orang panik kan Panik. nggak Nggak kepikiran. gitu. Ada lagi yang logika yang nggak masuk di gue tuh yang pas adegan si Taranya nyari gaun pengantin. Oh iya. Iya. Taranya nyari gaun pengantin, di situ kan dia ngajak si Mika. Si Nah. Mika tuh pegang-pegang boneka Bobby gitu kan. Yang sudah diisi oleh arwahnya Gian. Ya, di situ udah ada arwahnya Gian gitu. Jadi ceritanya setelah mereka dari dukun itu, setelah si Taranya dari dukun, udah tuh si Mikanya bilang, tante, aku Main- kesana dulu ya mau main sama lu." sama Bobby gitu. Iya. Terus dia pergi ke sana, si Bobby ditaruh doang, terus dia ngeliat boneka sendiri nih. Katanya tadi mau main sama Bobby. Betul, dia malah ngeliat-liat ini gaun-gaun Iya. si Mikanya. Gue kalau jadi Bobby gue kesel juga sih, karena lu mau ajak gue main. Tiba-tiba si Bobby muncul dari belakang, set dari baju-baju itu kan, set didorong itu anjing si Mika, drop. Si Mika pun didorong udah gelinding. Iya, udah roll Itu samping. dari lantai 3 kali itu anjing. Iya. Tangganya kan muter begini anjing. Iya. Gelinding. Cuma keberet doang sih.
Kuburan Tapi ada doang. lukanya juga dikit. Ada lukanya juga palanya. Ada Itu memar. tinggi bang. Hah? Tinggi tau. Iya, Iya. Arlis muncul kayak darah kayak anjing. Iya. Gelinding sampai bawah anjing, bukan Iya, sampai iya. tengah doang, Iya. sampai bawah. Sampai bawah. Si Bobby jalan nggak ada yang ngelihat Bobby anjing. Iya. Padahal di situ kan rame anjing. Resepsionisnya ngapain? Nelpon. Nelpon. Padahal kan dari ujung mata lu bisa lihat nih, Dapat. ada boneka bisa jalan anjing. Iya. Tapi nggak ada yang notice gitu. Iya. Iya kan? Terus lagi, ya udah aku mau mandi dulu ya. Mandi terus dia ngesauna. Set, ngesauna. Iya. Habis dia ngesauna, tiba-tiba boneka Bobby-nya diganjal pintunya pakai bangku kan. Set, diganjal pakai bangku set. Sama si Bobby. Suhunya dinaikin sampai 100. Tak 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 tak. Suhunya dinaikin sampai 100, tiba-tiba si Taranya di bawah putar lagu. Jadinya dia teriak-teriak nggak kedengeran. Iya. Nah, ini aneh. Menurut gue, kenapa lu Tara muter lagu saat pasta lu mau jadi? Kalau orang masak kan, kalau gue masak di bawah. Gue muter lagu ya dari awal gue masak lah. Gue udah putar lagu. Iya. Iya kan? Lu tahu. Ini logika memasak ya, logika memasak masuk ya. Misalnya kayak mau denger lagu saat lagi memasak. Iya. Kenapa harus di tengah-tengah pasta lu udah mau jadi nih? Lu Iya. tinggal buat bumbu ya. Iya. Baru lu nyalain musik. Gunanya apa? Harusnya dari awal ya. Dari awal kalau gue masak ya. Kalau gue masak di bawah itu dari awal gue pas lagi motong-motong bawang, gue udah sambil denger lagu gitu. Iya kan? Iya. Ini mah enggak gitu. Lagu itu sengaja dinyalain biar teriakannya Winky di sauna itu nggak kedengeran. Iya, di gitu. situ mungkin logikanya. Terus lagian juga si Winky nih, dia kan punya sauna. Terus pintunya kan nggak bisa dibuka tuh. Burr, pamin, nggak ada yang dengar karena ada musik. Iya. Gitu. Terus dia Pencet bel. mencet tombol emergency. Iya. Ternyata tombol emergency itu gunanya adalah cuma untuk membuat suara. Membuat suara. Kayak bel gitu. Maksud gue harusnya tombol emergency itu bikin stop aja nggak sih? Iya, tombol Iya. emergency harusnya dibikin biar stop. Biar saunanya mas stop gitu. Iya. Kenapa ada tombol emergency? Cuman fungsinya buat Manggil bel. pamin. Buat manggil pamin, buat bunyiin suara anjing. Kata Iya. gue sih lu retur sih, lu balikin tuh ruang sauna lu anjing. Weh, itu rusak anjing. Udah gitu suaranya juga tidak berisik sama sekali ya. Tidak berisik. Bahkan tuh cuma Masa suaranya kebanting sama kebanting sama musik kan. Kebanting sama Kalau musik. enggak harusnya suaranya itu tersambung kemana kek, ke security kek, ke kamarnya Pamin kek atau kemana kek. Iya. Atau misalnya ke ruang tengah rumah kek. Ini Ruang enggak. tengah rumah misalnya ada sirine yang muter-muter merah biru kayak. Masa suaranya cuma sebatas kalah sama Harman Kardon anjing. Iya. Ya berarti Harman Kardon gokil ya. Masa itu suaranya lebih gedean ringtone HP Nokia Gedean daripada Nokia. suaranya. Itu nggak masuk akal Yang gitu. polifonik lagi ringtone. Cuman emang di situ adegan itu ada, cuman biar digambarkan kalau si Bobby ini pengen nyakitin semua orang. Iya, yang berusaha merebut kasih sayangnya si Tara. Tara. Iya. Terus juga kayak adegan-adegan misalnya si Taranya mau ganggu Mika nih di rumah pohon. Oh iya. Ya kan? Si Taranya naik ke rumah pohon, ada Mika sambil bawa boneka. Aku bikin kue kacang loh Mika. Aku bikin kue loh, tapi nggak ada kacangnya, tenang aja. Kan jadi kamu nggak perlu takut alergi. Aku ambilin dulu ya. Terus si Taranya turun ngambil kue. Tersisalah si Bobby. sama si Mika sendiri di Iya. situ. Terus tiba-tiba si Mika diserang kan sama si Bobby kan. Didorong dari rumah pohon. Iya. Tapi didorong, dia masih sempat nggelantung begini. Iya. Nggelantung. Gua rasa si Mika nih sebenarnya pernah ikut Ninja Warrior. Soalnya tangannya kuat banget loh. Kuat banget, Bro. Untuk tangan yang sekurus itu kuat banget loh gelantungannya. Gelantungan gini. Terus sama si Bobby diinjek kakinya. Brak, jatuh. Iya. Terus gelantungan satu lagi, syukur bisa ditangkap sama Tara. Tapi maksud gue kayak lu tuh diinjek boneka anjing. Kenapa sakit? Lu diinjek boneka anjing. Kayak maksud gue ya. Pas dia turun, terus ininya biru gitu. Iya, ininya memar-memar tangannya. Bonekanya otot betisnya se-adera ya apa gimana Kayak sih? maksudnya itu kayak lebih banget anjing. Kalau misalnya lagi begini-begini terus tangannya ditusuk pakai pisau. Nah, logika tuh baru. logika. Ini enggak anjing. Lagi lalu tuh diinjak, trot jatuh gitu. Untung di bawahnya ada diselamatin sama Tara. Dan jarak si rumah itu, rumah pohon itu, dan gua tuh nggak jauh-jauh banget. Ketan dia. Iya. Misalnya dia gantung begini, dia lompat seret, dia bisa langsung kayak gini loh. Seret gitu. Iya. Dia lu nggak bakal kenapa-napa. Iya, betul. Karena si Mikanya juga cukup tinggi anjir. Tapi si Mikanya itu kayak seolah-olah kayak kalau dia jatuh dari situ bakalan mati, padahal pendek. Padahal pendek.
Terus juga ini lagi, si Bobby-nya itu digambarkan di film itu sangat-sangat overpower anjing. Overpower. Kayak Scarlet Witch, bro. Udah kayak ninja, udah kayak Naruto, bisa Sumpah. Iya, gua nggak tahu dia dari satu tempat ke tempat lain secara banget. cepet tuh. Cepet banget anjing. Bagaimana ya? Kayak Lu Quicksilver. Goku. Kayak Quicksilver anjing. Kayak Quicksilver aja lu Jadi- udah Flash bukan. Enggak, dia lebih ke Emmanuel sih. Gimana apa? Bukan Flash. Flash itu Flash BCA. Iya tahu gua. Jadi itu plesetan, kan lu bilang Flash. Dia jangan Flash. Gua tahu, bilang, nggak usah dijelasin. Gua bilang bukan Flash, Iya, Emani. gua tahu, Ger. Jadi nggak lucu ini. referensi gue itu kata-kata Emani Iya, gitu. orang tahu kok, orang tahu maksud Iya, lu. iya. anjing. Si Bobby nih kemana-mana dengan sangat cepat anjing, buset. Iya. Kayak kukang, bro. Ntar tiba-tiba Kukang lama ya, gua tabok lu. Bukan lama. Kukang lama, mau gerak aja nunggu setahun anjing. Oh, iya. Mau gerak 1 kilo. kayak kakung, bro. Iya. Kok di Bali kamu nih kukang? Mungkin kalau kakung lebih cepat. Enggak ada. Apa Iya. gitu? Enggak ada. Si Bobby tuh tadinya di rumah, tiba-tiba dia udah ada di rumah dukun, tiba-tiba dia udah ada di jalan, tiba-tiba dia udah ada di rumah sakit. Buset, kayak maksudnya kan si Bobby ini bukan boneka iblis, bukan yang boneka yang datang dari neraka, tapi boneka biasa Iya. dan diisi makhluk halus gitu. Jadi Iya. harusnya ya memegang prinsip duniawi aja nggak sih? Kayak masa bisa secepat itu? Iya. Iya. Yang paling aneh apa? Di rumah sakit nih, di apartemen habis ngetusuk kan si Aryanya set. Terus Aryanya tuh turun ke bawah pakai tangga darurat. Tangga darurat. Tiba-tiba si Bobby udah ada di bawah menusuk kakinya Arya. Iya, padahal tadinya masih di atas. Padahal kan masih di atas. Anjing, itu aneh banget ya. Aneh. Lewat mana kita nggak tahu tuh. Apakah jangan-jangan dia lewat portal Doctor Strange? Nah. Bisa Ya kan? jadi. Jadi dia bisa ada di mana-mana. Harusnya ini judulnya berarti Bobby and the Multiverse of Madness. The Doll 3 in the Multiverse of Madness. gitu. Iya, Madness. Karena persis Bobby-nya udah persis kayak Scarlet Witch anjing. Iya, Bobby-nya kayak bisa muncul di mana Atau aja. mungkin dia lagi dream walking. Bisa jadi. gitu. Gua nggak tahu juga dia bisa dapat alamat Pak Jaya sama Rere itu dari Nah, mana. itu. Iya. Bingung gua. Dia bisa tahu si Arya di rumah sakit mana. Dia bisa Iya. tahu alamat Pak Jaya yang dukun itu. Dia bisa tahu Iya. Rere. Buset. ada ini nih. Intel kali ya. Oh ya di jendela. Tapi itu ngagetin sih. Si Arya bro udah ditusuk perutnya. Oh, Iya, 2 iya. kali Udah. tusuk ininya kan. Ditusuk kakinya. Crot. Jatuh dari Jatuh gedung dari lantai 2, lantai 3. lantai berapa lah itu sampai jatuh serot. sampai mobil penyok Jatuh kena leher palanya. ketimpa mobil, kena kaca. Kagak Terus mati ya. terus ngeingin sauna sampai ininya ketusuk-tusuk. Iya. Masih hidup sampai akhir film anjing. Gua rasa si Aryan nih kalau Jackie Chan lihat bisa direkrut jadi stuntman ya anjing. Iya anjing, kayak gue rasa sih ini Arya ini adalah awal mula. Jadi ini kayak backstory-nya itu film berikutnya. Jadi Iya. film berikutnya mungkin sequelnya bakalan Gatot Kaca gitu. Iya kan? Si bonekanya ini sendiri juga ini nggak jelas mau dibilang dia setan atau enggak. Misalnya mau dibilang dia setan, dia bisa kemana-mana tuh, ya kan? Dengan sangat cepat. Iya, kan Kalau saya mau dimistisin kan, iya. mau dimistisin dia ini produk makhluk halus, produk demon, dia bisa kemana-mana dengan sangat cepat. Tapi kenapa dia ditendang, dia pingsan? Iya, ditendang berapa kali pingsan. Kenapa ditendang dia pingsan? Terus Terus kalau pakai stick golf dia mental. terus ada adegan dia juga bilang, tolong jagain aku ya, aku ngantuk. Set. Saya ngantuk. Aku lapar. Aku lapar. Enggak, kita makan bareng. Oh, makan Kita bareng. makan bareng, tapi dia nggak makan itu. Dia nggak makan, dia ngeliat akhirnya doang. Apakah mau dibuat ini tuh bonekanya setan, ataukah ini mau dibuat realistis? Kalau mau dibuat realistis, ya nggak masuk akal sih boneka itu bisa kemana-mana dengan sangat cepat. Gitu. Iya. Tapi mau dibuat mistis, yang nggak masuk akal. Kenapa ditendang pingsan gitu? Iya. Ini Kenapa dia agak- ngantuk? Agak sangat-sangat nggak jelas. Yang gitu. gua kaget dia bisa buka pintu apartemen loh. Oh iya. Dengan tubuhnya yang mohon maaf ya sependek itu. Dari luar lagi, Iya. dari luar, ya kan? Iya, dari luar lagi dia bukanya. Sedangkan apartemen kan biasanya dari luar. Dari luar nggak bisa, Nggak bisa. Iya. harus ini, Iya. harus dari dalam gitu, Iya, karena apa- pakai akses. Iya. Si Aryanya pulang ke bukan pulang, dia ke rumah Rere. Hmm. Terus dia lihat Rere udah mati jadi mayat. Tapi ekspresinya biasa aja. Gue bingung, orang-orang di film ini ngelihat orang mati biasa aja semuanya. Enggak, tapi si itu nangis sih. Tara ngelihat si Rere nangis. Tapi Iya. tapi si Tara ngelihat polisi mati biasa aja. Iya. Iya. Iya kan?
Iya. Si Tara ngeliat Pak Amin sama itu mati kayak ya udah aja. Gitu tapi sempat kaget. Gitu Habis gitu itu doang. lewat lagi. Terus lewat lagi. Ini juga si Tara ngeliat dukun men, fucking dukun kepalanya terpenggal. Iya. Biasa aja ekspresinya. Ya karena nggak kenal, Bro. Misalnya lu masuk rumah nih, Iya. tiba-tiba di sini ada orang lu nggak kenal, Iya. tapi kepalanya kepotong. Gua lari. Ya makanya. Iya. Iya. Kenapa dia kayak nggak muntah? Maksudnya Iya. kan harusnya mual ya, mual Iya. kayak apa? Ini Mual. enggak kayak, Ya mungkin Jessica bilang nggak punya emak. jadi tenggorokan langsung usus atau langsung Enggak, kalau nggak punya penyakit mah jadi kayak gitu oh, biasa aja. nggak ada asam lambung. Iya. Masuk rumah, dia lihat mayatnya si Rere, temennya mati, berdarah-darah, berlumuran darah, Iya. dia mana-mana, dia cuma kayak, Dia- "Hah?" Terus dia apa yang dilakukan pertama kali? Dia periksa HP. Nggak, apa yang pertama kali dilakukan? Bukan telepon polisi, tapi ngecek CCTV anjing. Ngecek HP. Iya, ngecek HP. Ngecek terus CCTV, terus dia lihat di situ ada si Bobby ngebunuh si Rere itu. Iya. Dia langsung nyusul si pacarnya si Tara ke apartemen. Dia nggak, Jadi si Aryan ini tidak melaporkan dia penemuan mayatnya di mayat sahabatnya ini. Sahabatnya ke polisi. Rere ke polisi untuk dibiarin aja gitu. untuk di minimal diurus lah mayatnya itu ya. Dibiarin aja bener-bener. Iya. Tuh Arya bener-bener anjing loh. Arya. Arya. Gue rasa juga lu kaya karena pesugihan sih kayaknya. Ya kan gara-gara lu si Rere jadi ada 3 scene tuh ngegeletak di lantai. Oh, iya. Ngegeletak doang actingnya. Gara-gara lu Arya. Ya jadi kan si dukunnya mati. Jadi mereka nih bingung mau gimana harus ngusir si Bobby gitu. Si Gian dari tubuhnya si Bobby gitu kan. Terus tiba-tiba si Rere bilang kayak Dia udah VN kan. iya, Iya. kata Mbak Laras kamu harus mencampurkan bagian tubuh Bobby dan bagian tubuh Gian. Dicampurkan dengan air suci. Rere, lu kan kaki lu kagak ditusuk ya setahu gue ya. Lu masih bisa paling enggak itu kan ada ini. Paling enggak lu cari apa buat dilempar anjing atau enggak ditendang. Nah iya, Lu malah sempet-sempetnya komposisi air suci anjing. di lemari Ngapain lu gue di saat terakhir lu kepikiran nge-VN komposisi air suci untuk mengalahkan si Bobby anjing. di lemari gue ada air suci gitu kan. Iya. Terus maksudnya si ini kan solusi yang tak berdasar gitu. Iya. Nggak ada asalnya. Rere ini cuma bilang saya dibilangin Mbak Laras siapa anjing? Sampai akhir baru gue tahu ternyata Mbak Laras itu dukun. Iya. Dari awal kan kita nggak tahu. Dia cuma bilang kata Mbak Laras. Maksudnya kan Siapa kayak gitu? ini tuh teori tak berdasar. Terus si Tara kenapa lu percaya aja? anjing? Iya. Kalau lu dibohongin sama Rere gimana? Nah, Kalau lu Iya. di-prank ternyata sama Rere, itu mana itu kemasan air sucinya kayak parfum lagi? Iya, gue takut banget ya Kayak gua. parfum kan? Takut banget itu si yang diambil sama si Tara ternyata bukan air suci, salah parfumnya si Rere. Gue takutnya soalnya botolnya kayak botol parfum terus bening aja gitu. Kayak bening aja gitu kan. Terus akhirnya si Tara ngegali kuburan kan. iya. Ngegali kuburan buat ngambil giginya si Gia. Cek itu tahu nggak? Masa ya, Jadi masa kan, gini. tunggu. Solusinya kan mereka harus ngambil dari bagian tubuhnya Bobby dan bagian tubuhnya mayatnya Gian. Iya. Untuk Nah, disatuin di air suci. di bagian tubuhnya Bobby, Tara ini Ambil ambil rambut. Rambut. Itu pun goblok. Bobby, kayaknya rambut kamu udah kepanjangan deh. Mau aku potong nggak? Boneka, fucking boneka, Pak. Mana bisa rambut tumbuh? Boneka tai gitu. Itu kan. boneka, masa rambutnya tiba-tiba terus boneka juga goblok. Iya nih. Iya nih, Iya. kayak dulu ya kak, Iya, gitu kan. kayak dulu ya, Kak. Terus udah tuh diguntingnya juga cuma ceret gitu. Kalau gue jadi Bobby ya gue curiga juga lah anjing. Iya. Digunting cuma ceret gitu, oke disimpan. Itu Terus dia ke kuburan Oh. si Gian, yang diambil apa? Giginya. Gua berekspektasi diambil potong rambutnya juga ya. Di antara semua bagian badan kenapa dia tiba-tiba ngebuka mulutnya Gian, dipotek giginya. Jujur gue shock kayak ade lu boneka lu ngambilnya rambut, kirain ade lu sendiri lu tega nyopotin giginya anjing. Terus tiba-tiba si Tara itu langsung ke ini anjing, langsung ke rumah. Lah, kagak ditutup lagi kuburan adenya. Kuburan adenya gua nggak tahu tuh dirapihin lagi apa Lah kagak. iya, Iya, gue baru inget. Enggak Kagak tahu gua dirapihin lagi apa kagak itu kuburan adenya. Udah tuh terus Dibiarin aja adenya kehilangan gigi geraham atu tuh. ternyata tapi itu si mayat adanya tuh keren ininya. Maksudnya Make upnya keren ya. Iya, iya. Dia udah jadi mayat kayak udah yang dekomposi gitu, itu keren.
Terus tiba-tiba dia pulang rumah, di rumah tuh udah mati semua lah orang-orang. Udah mati semua, dia dikejar-kejar sama Bobby kan. Somehow si Bobby ini nggak nemuin Mika sebelum Tara gitu. Padahal jarak kamar si jadi kan deket banget itu jarak deket kamar. banget. Jadi pas si Tara masih di kuburan, si Bobby itu udah nyampe rumah gitu. Abis ngebunuhin pembantunya itu, dia ke kamarnya Mika bawa makanan gitu. Mika, ini makanan, sup gitu kan. Tapi supnya nggak tumpah, padahal baunya udah gini-gini. Kayak agar-agar sih itu kayak makan malamnya agar-agar gitu. Yang gak logis itu masa si Bobby sebagai boneka kuat ngangkat nampan penuh dengan sup anjing. Iya itu sih. Ototnya segimana ya nih? Kursi aja bisa dia geser. Betul sih. Udah tuh, akhirnya ditusuk lah si Mika itu kakinya. Ya kakinya doang sih. Kakinya sama tangannya. Tangannya kegores. Kakinya berdarah-darah lebay banget deh. Diginiin ditusuk terus gini-gini. Diputer ya. Terus dia gini-gini set. Itu kan ada jalurnya akhirnya tuh. Dia ngumpet di kamar bapaknya. Di lemari kan. Nah, somehow tapi si itunya ditendang dulu, si Bobby ditendang kan? sama si Pingsan. Nah, tapi bangun. Iya. Habis itu dia bangun kan? Iya. Somehow si Bobby ini dia ketemu si Mika yang lagi sembunyi itu lebih belakangan daripada Tara anjing. Iya, daripada kedatangan Tara ya. Harusnya kan itu ikuti aja jalurnya anjing, ketemu. Jalur darahnya ketemu. Tapi dibuat kayak Tara tuh harus bersatu dulu sama si Mika nih buat mengalahkan Bobby. Iya. Akhirnya Tara ketemu si Mika, dipakai tongkat golf, dipukul Bobby-nya. Prak. Jatuh kan. Tahu gak di situ Bobby bilang ngomongnya apa? Motherfucker. Motherfucker. Oh shit gitu ya. Shit. Fuck. Terus dia lagi sambil ke kamar gitu bilang Fuck. lu bayangin kayak Gian disuruh voice over itu anjing. Anjing. Gian disuruh voice over Anak motherfucker anjing. Anak umur 15 tahun. Anak umur belasan tahun disuruh voice over motherfucker shit fuck. Terus kejar-kejaran kan. Akhirnya mereka ngumpet di kolam renang. Ketahuan sama Bobby, terus akhirnya si Bobby-nya dipukul ya, ditinju. Iya, ditinju. Terlempar. Terus mereka naik kolam renang. Naik kolam renang, sempet-sempetnya Pelukan. Lo tau gak? Pelukan begini. Tahu gak apa? Ibu-ibu di samping kita nonton kayak sempet-sempetnya pelukan. Ibu di samping kita. Dan itu didengar gua rasa sama semua orang di kursi A, B, C, D. Ibu-ibu ada yang bilang kayak gitu. Tolol banget. Sempet-sempetnya pelukan. Lari. Itu ada ibu-ibu bilang kayak gitu anjing. Sempet-sempetnya pelukan anjing. Iya. Terus akhirnya solusinya apa? Bukan karena air suci. Jadi si Mika itu kan udah pegang air suci. Mau diminumin. Dipukul tangannya, terlempar Air sucinya kelempar ke kolam renang. Akhirnya hilang dong air sucinya. Enggak. Terus solusinya apa buat iniin si dedolnya? Dibuang ke kolam renang anjing dedolnya. Dedolnya ke kolam renang koslet. Karena kan dia boneka animatronik. Terus ada mesin-mesinnya kan koslet terbakar. Udah mati dedolnya. Gimana itu? Tapi menurut gue ini rada-rada ambigus ini sih. Ini gini. Ya kalau yang gue tangkap adalah si air sucinya kan dia kelempar. Kelempar botolnya itu masuk ke kolam renang. Nah, mungkin yang gue tangkap dimaksudkan adalah si air sucinya itu ikut nyemplung dan tercampur di kolam renang. Tapi kan pas terlempar ininya udah tumpah ke tanah. Botolnya doang yang di kolam renang. Oh iya. Berarti matinya koslet dong. Matinya koslet. Ngapain begitu? Ngapain? Di saat Gua kok berusaha positif tinggi. semua orang udah mati, tapi gue sempat berpikir kayak gitu juga. Iya. Tapi kayak misalnya kalau kayak gitu, Bobby-nya tuh mukanya nggak gosong dong. Ini kan mukanya gosong, terus ada listrik-listriknya. Iya. Koslet anjing. Asap itu. Ada sampai ada asap, keluar asap kan. Berarti dia koslet, matinya karena koslet anjing. Tapi plot twist-nya keren. Plot twist-nya keren, ada plot twist-nya, keren. Enggak terduga ya? Iya, plot twist-nya gua nggak bisa nebak plot twist-nya. Gua akuin plot twist-nya ini keren. Jadi kayak bingung ya, maksudnya kayak ini somehow gore-nya tuh udah bagus banget. Iya, gore-nya bagus. Tapi storyline-nya tuh beneran kayak dicepetin gitu. Ketolong plot twist-nya dikit sih. Ketolong plot twist-nya dikit. Maksudnya kayak ini tuh ceritanya tuh bener-bener kayak diras. Padahal kayak apa ya, nontonnya tuh capek. Maksudnya kayak gue tuh sampai kayak ih anjir lama banget gitu. Iya. Gue makanya kayak ih anjir lama banget ya, kagak kelar-kelar. Tapi padahal ceritanya tuh udah dicepetin gitu. Taranya tuh depresi kan, karena adiknya bunuh diri. Tapi tiba-tiba maksudnya nggak diceritain sedepresi apa sih dia. Tiba-tiba langsung 2 bulan kemudian gitu, pakai tulisan. Maksudnya
gue tuh expect-nya kayak dijelasin si Taranya mungkin kayak nggak mau makan atau dia stres banget sampai dia tuh kepengen banget manggil arwah adiknya masuk ke dalam boneka. Motifnya menurut gua kurang kuat. Tiba-tiba udah kayak 2 bulan kemudian gitu. Jadi kayak dicepetin banget semua ceritanya itu kayak seret dicepetin. Kayak dukunnya mati nih. Langsung nemu solusinya. Solusinya adalah coba campurkan bagian tubuh boneka dan adik kamu pakai air suci. Maksudnya kayak nggak ada dasarnya. Iya. Yang penting cepet aja gitu. Ini tuh kayak parodinya ini sebenarnya. Parodi Chucky nih. Parodi Chucky apa parodi Final Destination ini? Iya, Chucky versi Good Boy mukanya sih. Iya. Gitu. Versi skincare anjing. Tapi mukanya lebih glowing. Iya, daripada Chucky sih. Jadi menurut gue saran gue adalah kalau misalnya nonton film ini itu logika itu ditinggalkan di rumah gitu. Nontonnya itu jangan pakai logika gitu. Kayak datang masuk bioskop dengan hati aku pengen fun, aku pengen nonton. Aku akan meninggalkan logika aku di rumah gitu. Otak itu taruh di toples dulu ya. Dirapetin toplesnya, jangan dinonton dulu gitu. Jadi kayak jadinya nggak kecewa. Kalau misalnya kalian mau berpikir logikanya, bener-bener logika kok gini, gila kalian ya. Gila gitu. Oke, kita masuk ke rating dari Aji. Rating berapa? Gua 8,5. Wih, tinggi ya? 8,5. Lu 8,5. Gua 6,5. Lu 6. Gue 5 sih. Cuma banget ya. Gue 5 sih. Gue masih ada yang hal-hal yang gue suka. Jadi overall kalau misalnya dibilang worth untuk dinonton atau enggak, menurut gue cukup worth untuk dinonton. Oke, seperti itu dulu lah hari ini. Terima kasih buat Ajino dan buat Alpi dan buat para brand yang mau produknya ditaruh secara eksklusif kayak begini. Silakan kontak nomor di bawah ini ya. Karena AdSense saya lagi nggak jalan, jadi tolonglah anjing. Tolonglah brand gitu ya. Nggak usah. Oke, sekian dulu ya ADC hari ini. Kayaknya ini udah 1 jam lebih anjing. Ngomongin The Doll doang anjing, bangsat The Doll. Filmnya malah. Anjing. Yaudah, terima kasih semua sudah menonton. Sampai ketemu di ADC berikutnya. Bye bye.